Halo semuanya, perkenalkan saya Adi. Di sini saya sebagai rekruter kurir Shopee dari vendor Cipar. Nah, buat teman-teman yang sudah menonton video saya ini atau sudah datang ke channel YouTube saya, itu tandanya teman-teman sudah kita arahkan untuk mengisi link pendaftaran ataupun mendengarkan terkait untuk job desk-nya ya. Oke, buat teman-teman yang sudah menonton video saya ini, saya harapkan kepada teman-teman jangan di skip untuk videonya ya. Jadi biar teman-teman ini bisa paham untuk job desk-nya itu seperti apa dan sistem gajinya itu seperti apa ya. Oke, kita langsung lanjut aja ke penjelasan terkait untuk job desk-nya. Oke, kita langsung mulai aja ya. Nah, di sini sebelum saya menjelaskan terkait untuk job desk-nya, akan saya jelaskan dulu terkait dari proses data teman-teman ya. Dimana untuk pendaftaran dari kurir Shopee Express ini ada 3 tahapan ya, ada 3 tahapan yang harus teman-teman lewati gitu ya. Dimana untuk tahap yang pertama ini teman-teman kan mendaftar di aplikasi Kita Lulus ya. Nah, setelah teman-teman mendaftar di aplikasi Tak Lulus, ini data teman-teman akan kita rekap ya dan kita ambil nomornya. Nah, setelah kita ambil nomornya, ini akan kita share undangan untuk mengisi link pendaftaran dari vendor ya. Dimana ketika teman-teman di sini sudah mendapatkan undangan untuk mengisi link pendaftaran dari vendor, nah berarti teman-teman akan memasuki tahap kedua ya, akan memasuki tahap kedua. Nah, untuk link yang kita berikan kepada teman-teman itu wajib diisi ya, agar data teman-teman ini bisa lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap kedua ya. Nah, untuk link pendaftaran dari vendor ini wajib teman-teman isi dan diisi sesuai dengan apa yang sudah kita arahkan kepada teman-teman. Di undangan tersebut kan ada arahan bagaimana cara mengisi link pendaftarannya ya, seperti itu. Jadi dibaca dulu panduannya ya sebelum mengisi link pendaftaran. Nah, ketika misalkan teman-teman di sini sudah mengisi link pendaftaran, nah ini data teman-teman akan kita cek terlebih dahulu ya. Akan kita cek. Jika data teman-teman di sini memenuhi persyaratan ya. Nah, ini sudah bisa saya pastikan untuk data teman-teman akan tervalidasi ya untuk datanya. Nah, jika data teman-teman tidak memenuhi persyaratan, ya sebaliknya, data teman-teman tidak akan tervalidasi atau tidak lolos ya untuk datanya. Seperti itu. Nah, ketika data yang tervalidasi, ini datanya nanti akan terkirim otomatis ya ke tim rekruter kurir Shopee, di mana data teman-teman nantinya akan masuk ke tahap ketiga ya. Nah, di tahap ketiga ini tahap finalnya ya, tahap ketiga itu. Di sini data teman-teman juga masih dalam pengecekan ya oleh tim rekruter kurir Shopee gitu ya. Ini yang diceknya dari persyaratan teman-teman dan dari kebutuhan gudang yang teman-teman lamar ya. Jika dari kedua persyaratan tersebut terpenuhi, sudah bisa saya pastikan ya untuk data teman-teman ini akan lolos dan dalam waktu 1 sampai 5 hari teman-teman nanti akan mendapatkan undangan dari Shopee ya untuk mengikuti training ataupun onboarding ya, seperti itu. Nah, itu proses dari tahapan pendaftaran kurir Shopee Express ya. Pada intinya untuk pendaftaran saat ini data teman-teman itu masih dalam proses seleksi ya. Yang menentukan lolos tidaknya itu tetap dari pihak Shopee-nya ya, seperti itu. Nah, itu penjelasan terkait untuk proses dari data teman-teman ya. Oke, kita langsung masuk aja nih ke penjelasan terkait untuk job desk-nya. Nah, dimana
Di video kali ini kita itu sedang membutuhkan untuk dua posisi ya, yaitu untuk kurir motor dan kurir mobil. Dengan kategorinya itu di sini kategori mitra ya, seperti itu. Ini yang kita cari yaitu untuk kurir motor atau rider ya, atau kurir driver ataupun mobil ya, seperti itu. Untuk kategorinya di sini kategori mitra ya yang kita cari. Nah, untuk persyaratan di sini teman-teman wajib paham ya, wajib tahu. Takutnya nanti ada saudara ataupun keluarga yang berminat untuk mendaftar di Kurir Shopee Express ini ya. Nah, untuk link yang saya berikan kepada teman-teman, link pendaftaran ya, itu bisa teman-teman share kembali ke siapapun ya yang mau mendaftar, seperti itu. Nah, ini saya jelaskan lagi nih, mau teman-teman screenshot juga nggak apa-apa nih untuk persyaratannya ya. Oke, jadi di sini untuk persyaratan yang pertama, teman-teman itu wajib memiliki kendaraan pribadi ya, baik itu kendaraan motor ataupun kendaraan mobil. Karena di sini kita tidak menyediakan kendaraan dari kantor ya. Nah, itu untuk persyaratan yang pertama. Nah, untuk persyaratan yang kedua, di sini teman-teman itu wajib memiliki SIM aktif, baik itu SIM motor ataupun SIM mobil ya. Nah, untuk persyaratan yang ketiga, di sini teman-teman itu wajib memiliki STNK aktif serta pajaknya ya. Nah, untuk persyaratan yang keempat, di sini teman-teman itu wajib memiliki ijazah minimalnya SMP serta sudah memiliki KTP juga ya. Dan saya tambahkan lagi nih untuk persyaratan yang harus terpenuhi ya. Dari batas maksimal umur ya, dimana untuk batas maksimal umurnya untuk kurir motor itu 45 tahun ya. Untuk untuk kurir motor itu batas maksimal umurnya 40 tahun ya. Dan untuk batas maksimal kurir mobil itu 45 tahun ya. Itu untuk persyaratan yang kelima. Dan untuk persyaratan yang keenam, di sini teman-teman itu wajib memiliki HP Android ya, seperti itu. Nah, itu terkait untuk persyaratan yang harus teman-teman penuhi ya. Jadi dari ke-6 persyaratan tadi itu harus teman-teman penuhi ya. Jika ada salah satu dari persyaratan ini yang tidak terpenuhi, misal dari SIM nggak ada atau tidak memiliki SIM ya, nah itu tidak bisa ya, atau nanti walaupun teman-teman mengisi link pendaftaran percuma gitu, datanya tidak akan tervalidasi karena tidak memenuhi persyaratan ya. Jadi untuk persyaratan ini wajib teman-teman penuhi ya, seperti itu. Itu penjelasan terkait untuk persyaratannya ya. Oke, kita lanjut di sini ke penjelasan terkait untuk job desk-nya ya. Dimana untuk job desk-nya sendiri ini baik kurir motor ataupun kurir mobil itu sama saja ya, sama-sama mengantarkan paket. Jadi nanti tugas teman-teman ini ketika sudah mulai bekerja itu tugasnya mengambil barang dari gudangnya masing-masing dan mengantarkannya ke penerima paketnya masing-masing ya, seperti itu. Nah, jika nanti pada saat pengiriman ada paket yang tidak terkirim, nah, paket tersebut wajib dikembalikan ya ke gudangnya di hari yang sama. Jangan sampai tertunda. Karena kalau sampai tertunda itu akan ada sanksi dari kapten ataupun adminnya ya, seperti itu. Maksud tertunda ini ya jangan sampai tertunda sampai keesokan harinya, seperti itu ya. Jadi untuk paket yang tidak terkirim harus dikembalikan di hari itu juga ya ke gudangnya, seperti itu. Nah, jika nanti teman-teman juga ya, misal membawa uang COD pada saat teman-teman mengirimkan paket. Nah, untuk uang COD ini sendiri wajib teman-teman setorkan ya ketika teman-teman ini sudah selesai bekerja. Jadi jangan sampai lupa ataupun terbawa pulang, apalagi melakukan penggelapan ya. Nah, di sini saya tekankan kepada teman-teman ketika sudah mulai bekerja itu tolong untuk uang COD ya. Jangan sampai dipakai oleh kebutuhan pribadi ya, karena untuk
uang COD ini kan uang dari perusahaan ya, jadi harus amanah dari teman-teman ini. Jangan sampai teman-teman pakai untuk keperluan pribadi ya, seperti itu. Karena hal tersebut sangatlah salah gitu ya, dan akan berurusan langsung dengan pihak yang berwajib jika sampai terjadi ya, seperti itu. Nah, ini saya sarankan nih terkait untuk uang COD, ketika teman-teman sudah selesai bekerja, tolong langsung sesegera mungkin disetorkan ya, karena untuk masalah uang ini kan sangat sensitif sekali ya, seperti itu. Nah, itu terkait penjelasan untuk job desk-nya ya. Jadi simpel aja, kalau misalkan untuk job desk-nya ini teman-teman hanya mengambil barang dari gudang dan diantarkan ke penerima paket. Nah, jika nanti ada paket yang tidak terkirim, itu tinggal balikin ke gudang ya. Nah, jika nanti teman-teman juga misal membawa uang COD ya. Nah, untuk uang COD ini wajib teman-teman setorkan juga ya di hari yang sama. Seperti itu. Nah, itu penjelasan terkait untuk job desk-nya ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Kita lanjut lagi di sini ke penjelasan terkait untuk sistem gaji dari kurir mitra ya. Dimana untuk sistem gajinya sendiri di sini tergantung paket yang teman-teman kirimkan ya, seperti itu. Jadi di sini pada intinya untuk gaji teman-teman nantinya itu semakin banyak teman-teman mengirimkan paket, maka akan semakin besar juga untuk penghasilannya ya, seperti itu. Nah, ini untuk paket yang kita hitung pun itu hanya paket yang sukses terkirim saja ya. Dan untuk paket yang tidak sukses terkirim itu tidak akan kita hitung ya, seperti itu. Nah, ini saya kasih contoh. Misal teman-teman di sini membawa paket 50. Nah, untuk yang 40 paket itu sukses terkirim, dan untuk yang 10 paket itu gagal terkirim ya, seperti itu. Nah, ini yang kita ambil itu hanya yang 40 paket saja ya. Dan untuk yang 10 paketnya itu tidak kita ambil, karena untuk yang 10 paketnya ini dia gagal terkirim ya, atau kembali ke gudang seperti itu. Nah, itu untuk contohnya ya. Nah, untuk pembawaan paketnya sendiri di sini di kurir kategori mitra itu tidak ada minimal dan maksimal ya untuk pembawaan paketnya. Hanya saja di sini saya sarankan kepada teman-teman untuk pembawaan paketnya sendiri diusahakan ya minimal teman-teman itu membawa paket 30. Dan untuk selebihnya itu teman-teman bebas, mau bawa berapapun silahkan ya. Mau bawa paket di atas 100 pun jika teman-teman mampu atau sanggup, ya angkut aja gitu, malah itu lebih bagus. Nanti kependapatan teman-teman juga bisa lebih besar ya, seperti itu. Nah, ini terkait untuk harga paketnya ya. Nah, untuk harga paketnya sendiri ya di setiap area itu berbeda-beda ya, atau setiap gudang. Nah, di apa ya namanya? Nah, di area Banten Pandeglang sendiri ya, untuk harga paket kurir motor itu 1.900 ya. Dan untuk harga paket mobil itu 7.000 ya, kurir mobil. Nah, itu untuk contohnya ya. Nah, jadi saya sarankan di sini kepada teman-teman, ketika teman-teman sudah mulai bekerja, ya ditanyakan dulu untuk harga paketnya berapa ya, seperti itu. Jadi biar teman-teman ini tahu pasti untuk harga paketnya berapa, biar teman-teman juga enak untuk menghitung penghasilan hariannya ya, seperti itu. Nah, itu penjelasan terkait untuk sistem gajinya ya, dan harga paket. Dimana untuk harga paketnya sendiri itu berbeda-beda ya, tidak sama. Jadi wajib teman-teman tanyakan terlebih dahulu untuk harga paketnya. Oke, kita lanjut lagi ke penjelasan terkait untuk periode penggajian ya. Nah, dimana untuk kurir mitra sendiri ini untuk periode penggajian ada 2 kali periode ya. Nah, ini mau teman-teman screenshot silahkan ya, takutnya teman-teman lupa nanti pada saat sudah mulai bekerja, malah yang ada teman-teman menanyakan lagi terkait untuk tanggal gajian tanggal berapa ya. Jadi mau di screenshot juga silahkan nih.
Nah, jadi saya jelaskan ya, untuk periode penggajian kurir mitra itu ada 2 kali periode ya. Dimana untuk periode pertama ini hitungannya itu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 itu akan digaji di tanggal 25 ya. Nah, dan untuk periode keduanya ini hitungannya dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 30 ataupun tanggal 31 itu akan digaji di tanggal 10 bulan berikutnya ya, seperti itu. Jadi pada intinya untuk periode pertama ini digaji di tanggal 25 ya. Dan untuk periode kedua ini digaji di tanggal 10 bulan berikutnya ya, seperti itu. Itu penjelasan terkait untuk periode penggajian ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Kita lanjut di sini ke penjelasan terkait untuk rekening. Nah, jadi gini ya, penjelasan terkait rekening ini sebetulnya di sini teman-teman itu diwajibkan memiliki rekening atas nama pribadi ya. Nah, hanya saja di sini kita memberikan keringanan kepada teman-teman ya. Takutnya teman-teman pada saat pengisian link pendaftaran, teman-teman ini tidak memiliki rekening atas nama pribadi ya. Nah, di sini teman-teman itu masih diperbolehkan ya memakai rekening milik saudara ataupun keluarga untuk sementara saja ya pada saat pengisian link pendaftaran. Nah, ketika nanti teman-teman misalkan sudah mulai join atau sudah mulai bekerja di Kurir Shopee Express ya. Nah, untuk rekening atas nama pribadi ini teman-teman wajib harus sudah memiliki ya. Jadi tidak ada alasan lagi ketika kita tanyakan nanti terkait rekening atas nama pribadi ini ya. Karena dari awal kita sudah menjelaskan bahwasanya teman-teman di sini wajib memiliki rekening atas nama pribadi ya ketika sudah mulai bekerja. Nah, dan perlu diingat juga nih terkait untuk rekening. Di sini teman-teman itu tidak diperbolehkan ya memakai rekening e-wallet. Contohnya kayak Dana, Oppo, Sibank ataupun yang lainnya ya. Nah, jadi di sini teman-teman itu wajib memakai rekening bank konvensional. Contohnya kayak Mandiri, BRI, BNI, BCA ataupun yang lainnya ya. Seperti itu. Jadi jangan pakai e-wallet, harus pakai bank konvensional ya untuk rekeningnya ya, seperti itu. Nah, itu penjelasan terkait untuk rekeningnya ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Kita lanjut ke penjelasan terkait potongan mitra deposit atau saya katakan di sini untuk potongan uang jaminan ya, biar teman-teman bisa lebih paham. Oke, jadi gini ya, terkait untuk potongan uang jaminan ini berlaku ketika teman-teman sudah mulai bekerja ya. Nah, pada saat teman-teman sudah menerima gaji pertama, nah di gaji pertama ini teman-teman sudah mulai ya untuk potongan mitra deposit ini dimulai ya. Nah, nanti ketika teman-teman ini sudah mulai bekerja, di setiap penggajiannya itu akan ada potongan 100.000 sampai 10 kali ya, yang totalnya itu 1 juta. Nah, perlu diingat untuk potongan ini dipotong di setiap penggajian ya, bukan setiap bulan. Jadi di setiap penggajian akan dipotong 100.000 sampai 10 kali, yang totalnya itu 1 juta ya, seperti itu. Nah, ketika untuk potongan uang jaminan ini sudah mencapai 10 kali, ini kedepannya tidak akan ada potongan apa-apa lagi ya. Karena untuk potongan uang jaminan ini ya hanya sampai 10 kali saja ya, seperti itu. Nah, tujuan dari potongan uang jaminan ini yaitu untuk mencegah teman-teman ini melakukan penggelapan barang ataupun hal-hal menyimpang lainnya ya, seperti itu. Nah, terkait untuk uang jaminan, ini teman-teman nggak usah khawatir ya, karena untuk uang jaminan teman-teman sendiri ini bisa diambil ketika teman-teman ini melakukan resign ya, seperti itu. Dengan syarat ya, di sini teman-teman ketika sudah mulai resign, itu teman-teman harus mengisi link resign yang telah kita sediakan ya, agar uang teman-teman ini bisa kembali, seperti itu ya. Nah, untuk jangka waktu dari pencairannya sendiri,
Itu paling sebentarnya sekitar 1 bulan ya, dan untuk paling lamanya itu sekitar 2 bulan dari tanggal terakhir penggajian teman-teman ya, seperti itu. Nah, itu penjelasan terkait untuk potongan mitra deposit ataupun potongan uang jaminan ya. Adapun potongan yang lainnya ketika teman-teman sudah mendapatkan gaji, yaitu potongan admin ya. Nah, potongan admin ini yaitu potongan admin transfer penggajian ya, yang besarnya itu 20.000. Nah, ini berlaku di setiap penggajian ya, berlaku di setiap penggajian. Beda dengan potongan uang jaminan ya. Kalau potongan uang jaminan itu hanya sampai 10 kali saja ya untuk potongannya. Nah, kalau untuk potongan uang admin ini dia berlaku di setiap penggajian ya, karena untuk uang admin ini untuk admin transfer penggajian ya, seperti itu. Jadi totalnya nanti 120 ya, kalau misalkan untuk potongan uang jaminannya itu belum selesai. Kalau misalkan sudah selesai, potongannya hanya 20.000 ya di setiap penggajian, seperti itu. Nah, itu penjelasan terkait untuk potongan mitra deposit dan potongan admin ya. Nah, ketika nanti misalkan teman-teman di sini sudah mulai join, jangan lupa ya, teman-teman ini wajib info ke vendor Cipar ya, agar kita masukkan teman-teman ini ke grup kurir yang sudah kita sediakan ya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja ya yang saya jelaskan terkait data teman-teman. Ini saya ulangi lagi ya. Ini bisa ditunggu 1-5 hari ya untuk data teman-teman. Jika misalkan data teman-teman sudah lewat 1 minggu, yaitu tandanya pendaftaran teman-teman itu tidak lolos ya, seperti itu. Oke, jika ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman, bisa komentar di bawah ya. Kalau enggak, teman-teman bisa WhatsApp aja ke saya langsung ya. Nanti akan saya jawab gitu pertanyaan dari teman-teman ya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang saya jelaskan ya. Ini terima kasih untuk teman-teman yang sudah melihat video ini. Dan semoga pendaftaran teman-teman bisa mendapatkan kabar baik ya, seperti itu. Amin 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 ya robbal alamin. Oke, kita sudahi saja untuk videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.